sini. Setelah kering, lalu bisa dipoles lagi. Setelah dipoles, Ini keringnya berapa hari, Dek? 1 hingga 3 hari. Ini bersihin sini apa ya? Ini sudah kering, bisa melakukan proses pengecatan. Gantian ya. Lebih lepas. Kenapa kok tertarik membuat vas bunga dari handuk bekas ini? Karena di lingkungan sekitar rumah saya, handuk bekas itu dibuang, dijadikan lap. Itu kan sayang. Dari situ saya muncul ide untuk mendaur ulangnya menjadi barang yang lebih bermanfaat, yaitu dijadikan pot bunga. Cara membuatnya seperti apa? Yang pertama, buat adonan semen. Yang kedua, handuk bekas itu dicelupkan ke adonan semen hingga merata. Yang ketiga, angkat handuk dan taruh ke cetakan. Yang keempat, dikeringkan. Proses pengeringannya 1 hingga 3 hari. Dan juga tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Hasil karyamu ini pernah ikut lomba apa aja? Baru ajang Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 ini. Gimana hasilnya?
Masuk apa? Finalis atau gimana? masuk finalis. Kalau dari karyamu ini hasilnya sudah ratusan ya? Ada 228 Itu dijual ya? ya dijual. Terus hasilnya buat apa? Hasil penjualannya Hmm. saya sumbangkan. Ke? Gimana setelah membuat vas bunga seperti banyak ini, kamu punya ide membuat apa lagi yang lebih bagus? Membuat inovasi baru dari handuk bekas, itu membuat pot bonsai. Pot bonsai. Itu semua dapat ide dari mana? Semua dapat Ide. ide dari Saya sharing sama ayah, lalu ayah yang mengarahkan, saya yang membuat. Harapannya apa dengan membuat seperti ini? Harapan saya bagi masyarakat untuk tetap peduli lingkungan, contohnya mendaur ulang handuk bekas sebaik-baiknya agar tidak merusak lingkungan. Ini adalah hasil karya saya. Saya tidak hanya membuat pot bunga saja. Saya membuat akuarium, hidroponik tower, meja dari handuk bekas dan mobil bekas, pot bunga bentuk bulan sabit, Bu, bisa jelaskan Bu, ini kerajinan apa Bu namanya Bu? Ini namanya kerajinan pot bekas yang dibuat dari bahan handuk bekas yang biasanya itu umumnya banyak yang dijadikan kain-kain pel yang tidak bernilai harganya. Sekarang diubah menjadi bahan yang lebih cantik, barang yang lebih cantik yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Itu awalnya ide membuat ini dari mana Bu? Idenya itu memang anak-anak itu kita lomba untuk berkreasi. Yang mana dari hasil kreasi itu akhirnya kita kembangkan, kita bina, dan sampai saat ini begitu ada kegiatan lomba di Tunas Hijau, anak-anak ini kita ikutkan. Jadi kita awalnya memang mengeluarkan beberapa anak, ada 11 anak yang sebelumnya kita lomba di sekolah terlebih dahulu. Lalu kemudian dari produk-produk mereka yang hasilnya bagus, itu kita bina, kita berikan pembinaan di sekolah, dan akhirnya kita ikutkan lomba di Tunas Hijau. Dan sampai saat ini alhamdulillah yang namanya Adigana ini sudah bisa melewati beberapa ring, sampai akhirnya saat ini dia masuk menjadi finalis di lomba Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 se-Surabaya. Hasil dari kerajinan ini gimana Bu? Dijual atau? Hasil dari kerajinan ini banyak yang dijual, terus kemudian disumbangkan. Hasil dananya disumbangkan. Dan untuk pembuatan bahan bakunya itu ada yang didapat dari hasil penjualan, dan ada juga yang lebih banyak lagi dari sekolah. Karena ini memang berangkatnya dari sekolah. Jadi dapat disumbangkan dapat sumbangan dari sekolah. Bagus.